Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi pada belajar dasar Islam yang sebelumnya kita sudah mulai di bulan Ramadan, kemudian setelah itu kita berhenti sejenak. Tetapi qadarullah karena beberapa kesibukan kita belum bisa memulai hingga pada saat ini. Insyaallah kita akan kembali memulai pelajaran yang sudah kita mulai pada Ramadan yang lalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan mencoba memurajaah kembali tentang syarat la ilaha illallah yang sudah kita pelajari, dan kita akan lanjutkan tentang penjelasan syarat la ilaha illallah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah syair tentang syarat la ilaha illallah yang berjumlah ada 8 syarat, yaitu ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha wa zida thaminuha al kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad ulliha. Kita ulangi lagi. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha wa zida thaminuha al-kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad ulliha. Ilmu, keyakinan dan ikhlas serta kejujuranmu bersama cinta dan taat serta menerimanya, ditambah syarat yang kedelapan adalah pengingkaranmu terhadap segala sesuatu yang dipertuhankan selain Dia, Allah Subhanahu wa taala. Dan penjelasan tentang arti persaksian bahwa sesungguhnya Muhammad SAW adalah utusan Allah, serta konsekuensinya ini adalah syarat la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Kita akan bahas kembali tentang syarat yang keempat. Kita sudah bahas tentang syarat yang pertama, yaitu ilmu, kemudian yakin, kemudian ikhlas, dan syarat yang keempat adalah wasidquka ma'a, yaitu tentang as-sidqu, artinya adalah jujur. Maksudnya adalah apa yang dimaksud dengan syarat dari as-sidqu di dalam la ilaha illallah. Jadi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka hati kita harus membenarkan, harus jujur dalam mengucapkannya, bukan karena kemunafikan. Misalnya seandainya ada seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dikarenakan karena dia terpaksa, atau karena dia ingin sesuatu di antara kemaslahatan dunia, agar ia misalnya dihargai orang lain, agar dia mendapatkan harta warisan, agar dia bisa menikahi perempuan atau lain sebagainya, dia tidak ada kejujuran di dalam hatinya, melainkan hanya sekedar ketakutan dia terhadap orang lain yang menganggap bahwa dirinya adalah seorang kafir, kemudian dia ingin menghancurkan Islam dalam hatinya, kemudian mengucapkan la ilaha illallah. Nah, mengucapkan la ilaha illallah, kemudian di dalam hati kita haruslah terdapat kejujuran, sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka bukan orang-orang yang beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang beriman, padahal mereka hanyalah menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidaklah sadar. Surat Al-Baqarah ayat 8 sampai 9. Ini adalah gambaran bagaimana orang-orang terdahulu mereka mengucapkan aku beriman kepada Allah dan hari akhir karena mereka takut, karena mereka merasa bahwa diri mereka terancam. Kemudian mereka mengucapkan kalimat tersebut, wa ma hum bimumin, tapi mereka sejatinya tidaklah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Juga firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Munafiqun, qalu nashhadu innaka la rasulullah. Mereka berkata, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah, namun persaksian tersebut adalah sebuah kedustaan. Barang siapa yang lisannya mengucapkan namun hatinya mendustakan, maka ia adalah munafik dan dia adalah pendusta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala
mendustakan mereka dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa engkau adalah rasulnya, dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benarlah orang-orang pendusta. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, hendaklah hati kita membenarkan bahwasanya tidak ada Tuhan, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammad adalah utusannya. Dengan kita tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mengamalkan dan menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah bentuk kejujuran, dan hati kita meyakini bahwa itu adalah sebenar-benarnya ketauhidan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allahu 'alan nar." Tidaklah seorang bersaksi bahwa tidak ada ilah sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa Muhammad adalah Rasul Allah dengan jujur dari hatinya, melainkan Allah mengharamkannya masuk neraka. Ini adalah keutamaan dari orang-orang yang mengucapkan bahwa asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini dengan sebenar-benarnya ucapan, dan meyakini dengan sebenar-benarnya keyakinan, hatinya membenarkan dan lisannya mengucapkan. Allah Subhanahu wa taala menjaminkan kepada orang-orang tersebut, illa harramahullahu 'ala nar, Allah mengharamkan api neraka, Allah mengharamkan mereka masuk ke dalam api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka yakinilah di dalam hati kita bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan yakinlah ya dengan penuh kejujuran bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya. Maka kita melihat bagaimana orang-orang ya ketika mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan zikir-zikir yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW seperti la ilaha illallah, la illallah, la. Nah seperti ini ya, tidak mencerminkan kejujuran di dalam hati. Ya, bahkan ketika kita mengucapkan kalimat tersebut, hendaklah kita resapi, hendaklah kita tancapkan dalam hati kita, bukan hanya sekedar ucapan lisan saja. Ya, maka dengan itu ya kita agungkan kalimat ini, ya agungkan kalimat syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan penuh keyakinan, dengan penuh penghayatan di dalam hati kita, dan kita jauhi konsekuensi daripada la ilaha illallah, yaitu tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, baik dengan makhluknya, baik dengan apa saja yang ada di dunia dan yang ada di dunia maupun yang ada di langit, apa yang ada di bumi maupun ada yang di langit. Maka kemudian kita pun juga meyakini bahwasanya tidak ada utusan yang berhak yang mendapatkan pujian dan salawat melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berhak untuk kita teladani, yang berhak untuk kita, yang patut untuk kita contohi dan patut untuk kita bela, ialah Muhammad bin Ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi inilah syarat yang keempat daripada syarat la ilaha illallah, yaitu as-sidqu, kejujuran. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dan menjadikan kita orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang merealisasikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.